masih dari Master Saham Indonesia. Hari ini kita akan belajar mengenai aplikasi Join. Jadi review gambaran besarnya dari Join, yaitu aplikasi sekuritas dari Jasa Utama Capital. Ini saya buat berdasarkan permintaan Fauzan Adima di video sebelumnya. Semoga dapat memberikan gambaran mengenai aplikasi ini. Pastikan koneksi internet kalian lancar, karena aplikasi ini full berbasis internet. Oke, kita mulai ya. Nah, ketika login sama seperti aplikasi pada umumnya, kita harus memasukkan user ID dan password. Sama seperti versi mobilenya, di versi desktopnya pun seperti itu. Nah, ini loadingnya lumayan lama ya, jadi ditunggu aja mungkin sekitar 10 detik kan. Ini tema bisa kalian ganti sendiri. Ada pilihannya nanti ya. Kalau nggak cocok sama keterangannya juga bisa. Nah, di bagian depan kita dikasih sebuah notice. Notice ini isinya adalah harga-harga dari indeks. Kemudian ada juga announcement, ada join, ada update, sama ada kalender bursa. Ini adalah tampilan awal, tampilan default dari aplikasi JUC yang join. Sebelah kirinya adalah order book, sebelah kanannya adalah running thread. Cuma di running thread ini tidak bisa difilter sehingga dia berjalan cepat. Mata kita harus awas banget ya. Kemudian kalau mau ganti, ini tinggal di klik aja. Kemudian masukkan beberapa kata. Ini saya contohkan BBRI ya. Tinggal diketikkan beberapa huruf, nanti bakal muncul sendiri. Nah, ini adalah 4 pantauan saham, jadi boleh memantau hingga 4. Setiap order book dilengkapi trade book, dilengkapi juga dengan D chart, ada juga stock trade sama stock broker summary. Semua sudah ada keterangannya ya. Last, previous average. Nah, di bagian tengah ini ada menu-menu dan bagian kanannya adalah harga indeks sama seperti tadi. Bagian bawahnya itu adalah informasi dari JUC sendiri, tapi masih yang bersifat general sih. Nah, misalnya kita mau buy, harus masukin pin dulu ya. Tinggal masukin aja pinnya. Oke. Nah, kalau mau buy bisa kayak gitu nih. Tinggal pilih nilai yang mau di-buy berapa, kemudian bisa buy atau sell di kanan sama kirinya. Beda dengan ini, kalau kita ngetik buy, kita harus masukin lotnya berapa, kemudian ada beberapa pilihan lain, which is ini lumayan lama juga ya, nggak efektif kalau buat trading, enakan yang sebelumnya. Nah, ini sell juga sama, kasih lotnya berapa, nanti sell. Kalau ini kan tinggal pencet nih, masukin lotnya, mau buy atau sell bisa, nanti masuk ke dalam orderan. Nah, selanjutnya ini ada menu order list. Order list adalah menu-menu tempat daftar kalian order, tapi belum down.
kalian masih bisa amend, masih bisa withdraw, masih bisa mengubah dan masih bisa menarik orderan tersebut kalau memang akan ada yang dimodifikasi. Kemudian ada trade list. Khusus untuk trade list ini adalah saham-saham yang sudah terrealisasi. Kemudian di menu portofolio ini seluruhnya adalah saham-saham yang kalian punya, sudah dilengkapi volume, value, sama nilai keuntungan atau kerugian kalian berapa. Di sini yang paling enak adalah nilainya, gain or loss-nya ini bisa kita lihat secara real time. Jadi ketika harga saham aku nih, misalnya BRPT ku naik, jadi harganya dia akan langsung naik tanpa harus di refresh. Di sini juga dilengkapi dengan equity-nya, stok ada berapa, nilai dari deposit kita. Nah, sebelah kanan ini dilengkapi dengan template juga. Sebenarnya sama sih antara template sama default, cuman template itu lebih ke modifikasinya kita aja, enaknya kayak gimana. Cuma tetap menurutku enak default sih. Kalau mau ditambahin bisa lihat lewat menu tadi yang stok. Nah, sebelah kanan ini ada chart. Di chart kalian bisa ngatur overlay mana yang mau digunain, indikator mana yang mau digunain dalam technical analysis. Kalau misalnya kalian nggak suka juga bisa di close, itu ada tanda X tuh sebelah kanan, bisa dipencet nanti untuk menghilangkan, jadi memperlebar layar juga. Nah, enaknya lagi di sini bisa export image, tapi filenya basis BMP. Ini saya buka, udah masuk ya. Nah, terus di atas ini ada beberapa menu juga. Cuman tidak perlu semuanya kalian pakai karena basicnya beberapa menu juga sifatnya sama. Oke, kita mulai dari workspace. Ini adalah menu-menu general. Jadi kalian juga bisa ngatur tampilan yang tadi aku bilang di sini di skin. Terus mau pilih yang mana deh? Oh, nggak berubah ya. Coba aku ulangi lagi. Nah, jadi terserah kalian tampilan yang paling cocok buat kalian tuh yang mana. Kemudian di sini ada market. Kalau di market yang paling sering dilihat itu running trade sih, sama seperti yang di paling kanan ini ya, running trade. Terus ada order and trade book. Basicnya sama seperti order book yang di depan kita, cuman di bawahnya ini lebih lengkap, jadi nggak perlu geser ke trade book. Ini udah otomatis order di atas dan trade book di bawah. Kemudian kalau di stok, yang paling sering saya lihat ini adalah stock ranking. Di dalam stock ranking kita bisa memilih beberapa saham, jadi nggak usah semuanya juga masalah. Tapi ini saya misalnya semuanya ini mau 572 nih yang aktif. Nah, ini adalah ke 572 saham yang sedang aktif hari ini per hari Senin ya. Mau pilih berdasarkan gainer persen, loser atau loser persen, atau berdasarkan frekuensinya nggak masalah.
Terus di menu broker juga kita bisa lihat broker ranking. Jadi broker-broker mana yang punya transaksi paling bagus ya, karena di situ ada frekuensi yang dipencet. Terus di bagian chart, sama seperti chart pada menu yang di tengah tadi yang di samping template itu, di sini juga bisa diketikkan mau chartnya dari saham apa, dan menu-menunya saya bilang sih hampir sama. Nah, bagian analisis yang paling saya senang ini bagian pivot nih. Pivot itu untuk menentukan support nominal normal sama resistance-nya. Cuman ini juga tidak bisa dijadikan acuan full ya. Oh, jangan BBRI deh, BBRI lagi merah, gak enak dilihat. Misalnya friend. Nah, kita bisa ketahuan nilai support normal sama resistennya dari friend. Nanti tinggal kita cocokin aja sama order booknya kita. Kemudian di news ada beberapa portal berita di sini yang akan bersangkutan dengan saham tentunya ya. Oh, ini announcement kosong. Nah, saya buka dari Okezone. Layarnya kecil, kalau mau dibesarin ada tombol maximize-nya sih. Ini sanksi pelanggaran PSBB. Ya bagaimanapun PSBB juga termasuk mempengaruhi harga saham. Oke, kita masuk ke menu order menu. Di bagian order menu ada buy, sell sama seperti tadi. Cuma ini menunya lebih masuk ke dalam. Nah, di sini ada yang namanya selfie list. Selfie list itu untuk melihat gain or loss-nya kita. Tapi hanya bisa dilihat besoknya ya. Pada saat hari itu tidak bisa dilihat. Atau lebih dari jam 9 malam kayaknya. Itu udah bisa dilihat selfie list kita gain or loss-nya seberapa. Kemudian ada menu smart order. Nah, menu smart order ini harus di request dulu. Jadi tidak semua nasabah JUC terus langsung punya smart order. Dia harus di request dulu lewat menu customer service yang menu suggestion or request itu. Tinggal masukin subjeknya, misalnya mau pengaktifan smart order, kasih user ID atau apapun lah, biasanya nanti diinfoin lebih lanjut sih. Nah, di customer service di sini bisa pilih deposit account. Jadi kita memberitahukan CUC bahwa kita memberikan deposit dari mana. Kalau misalnya nggak masuk-masuk ya. Atau fund withdrawal, ini untuk menarik dana. Ini yang paling seneng nih. Menarik dana dari RDN ke rekening utamanya kita. Nah, key untuk mengatur template sama seperti tadi, dan help itu ada menu manual book untuk petunjuk JUC secara lebih luas. Nah, di sini ada yang sedikit unik nih. Bagian kanan itu kan ada F2, F4 gitu kan ya. Nah, sebenarnya kalian juga bisa ngetik F2. Nah, seperti ini. Yang akan langsung terhubung dengan buy, atau ngetik F4 langsung terhubung dengan sell dan yang lain-lainnya. Jadi mempercepat transaksi pastinya. Nah, mungkin segitu dulu video dari Master Saham Indonesia. Kita akan balik lagi di video-video selanjutnya. Kalau kalian ada yang mau ditanyakan, silahkan ketikkan di kolom komentar di bawah ini. Atau kalau mau request sesuatu juga bisa. Jangan lupa like and subscribe ya. Bye-bye.